Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar IPA. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep gerak dari kecepatan kelajuan hingga GLB dan GLBB. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Nah, materi-materi yang kita akan pelajari hari ini kita mulai dengan belajar gaya nanti ya. Setelah materi gaya selesai, kita lanjutkan ke hukum Newton karena ini kelanjutan dari gaya sendiri. Setelah itu kita bahas contoh soalnya, baru kalian kemudian akan melakukan latihan sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Oke. Sekarang kita masuk ke materi pertama tentang gaya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gaya ya? Bisa dilihat di sini ada gambar orang. Ada gambar orang lagi mendorong suatu troli, ada bebannya 10 kilo. Di sini ada juga yang mendorong meja ya. Nah, dari gambar ini maka bisa kita dapatkan bahwa gaya itu artinya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan posisi, bentuk, dan arah benda. Ingat ya, tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan posisi, bentuk, dan arah benda. Jadi, gaya ini ketika diberikan pada suatu benda akan menyebabkan perubahan posisi ini tadi. Posisi artinya kedudukannya berubah ya, yang awalnya di mana, bendanya berpindah. Bentuknya berubah. Nah, dan arahnya juga berubah, yang tadinya ke kiri tiba-tiba jadi ke kanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya dalam fisika. Oke, satuan gaya sendiri dalam standar internasional itu adalah Newton. Nih, Newton atau biasa kita singkat dengan N besar, dan dalam CGS adalah Din. Oke, tapi biasanya kita menggunakan Newton karena ini adalah satuan dalam standar internasionalnya. Oke, kita lanjut. Sekarang dalam gaya itu ada yang namanya resultan gaya. Nah, apa sih resultan gaya? Jadi resultan gaya ini adalah total gabungan seluruh gaya yang bekerja pada benda. Jadi dalam suatu benda tadi, gaya yang bekerja itu nggak cuman ada satu ya, bisa lebih dari satu. Nah, jadi gabungannya tadi atau total gaya-gaya yang bekerja tadi itu kita sebut dengan resultan gaya. Yang mana besarnya resultan gaya ini berbeda-beda cara menghitungnya, termasuk tergantung dari bagaimana gaya-gaya itu bekerja. Kita lihat di sini ada gaya-gaya yang searah, gaya-gaya yang berlawanan, dan gaya-gaya yang saling tegak lurus. Ini berbeda semua ya. Sekarang kita lihat gaya-gaya yang searah. Oke, gaya-gaya yang searah itu apabila gaya yang bekerja itu arahnya sama. Ini contohnya ada F1 yang berwarna pink, dia bergerak ke kanan ya. Terus ada F2 yang berwarna hijau juga bergerak ke kanan. Karena sama-sama bergerak ke kanan, maka total resultannya kita jumlahkan nih. Jadinya F1 ditambah F2. Resultan gayanya sama dengan F1 ditambah F2. Jadi diingat bahwa ketika arahnya sama, dia ditambah. Nggak cuma harus ke kanan, mau ke kiri. Yang penting sama arahnya. Mau ke atas, mau ke bawah pun sama di jumlah. Yang penting arah gaya-gaya tadi itu selalu sama. Ya, kalau dicontohkan dalam kehidupan, anggap saja kamu sedang mendorong meja yang berat. Jadi kalau meja itu kamu dorong sendiri itu sulit. Tapi ketika kamu dorong bersama temanmu akan menjadi lebih mudah. Makanya total gayanya dijumlahkan. Ya, jadinya mempermudah kamu mendorong meja tadi. Oke. Kemudian di sini ada gaya-gaya yang berlawanan. Nah, gaya-gaya yang berlawanan dari namanya saja berlawanan. Artinya ada gaya yang bekerja itu tidak sama arahnya. Contoh, ini ada F1-nya yang pink ke kanan dan ada F2 yang hijau ke kiri. Nah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Karena berlawanan, maka mereka saling kita kurangi resultan gayanya. Jadi dikurangi dengan F1 yang di sebelah kanan, dikurangi dengan F2 yang di sebelah kiri.
Kalau seandainya ada pertanyaan, bagaimana jika F2-nya yang di sebelah kanan, F1-nya yang di sebelah kiri? Apakah akan menjadi tetap F1 dikurang F2? Jadi, kita gunakan saja kesepakatan bahwa FR di sini resultan untuk arah gaya yang berlawanan itu menggunakan gaya yang di sebelah kanan dikurangi gaya yang di sebelah kiri. Ingat ya, gaya di sebelah kanan dikurangi gaya di sebelah kiri. Karena kebetulan gambar saya F1 di sebelah kanan, F2 di sebelah kiri, maka saya buat F1 dikurang F2. Jadi ingat saja kanan kurang kiri. Nah, untuk hasilnya, kenapa menggunakan kanan kurang kiri? Jadi kita mengikuti garis bilangan untuk melihat hasil nanti. Jadi apabila ketika kamu kurangi yang sebelah kanan dikurangi sebelah kiri, hasilnya positif, berarti benda ini akan bergerak ke sebelah kanan. Tetapi kalau kamu kurangi hasilnya negatif, berarti benda ini akan bergerak ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada gaya-gaya yang saling tegak lurus. Nah, gaya-gaya yang saling tegak lurus ini berarti menggunakan rumus yang kita sebut dalam matematika, yaitu teori Pythagoras nih ya. Jadi FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat yang di sini. Nih, tegak lurus nih. Yang ada F1 ke kanan, F2 ke atas. Gak harus begini. Tapi bisa juga mau di sini ke F1-nya atau F2-nya ke bawah sini. Yang penting mereka saling tegak lurus seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut, ini masih tentang resultan gaya ya. Jadi kita lanjut, di sini resultan gaya adalah tentang gaya gesek dan gaya berat benda. Nah, apa ini gaya gesek? Jadi gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat sentuhan dua benda dan permukaannya kasar. Jadi ketika ada dua buah benda bersentuhan kemudian permukaannya kasar, maka benda itu akan mengalami yang namanya gaya gesek. Nah, contoh saja misalkan kamu sedang berjalan di lantai yang licin dan lantai yang kasar. Kalau di lantai yang licin, kamu kan tidak mudah terpeleset karena gaya geseknya kecil, malah bisa dikatakan tidak ada gaya gesek. Tetapi ketika kamu berjalan di lantai yang kasar, kamu tidak akan mudah terpeleset karena gaya geseknya yang besar tadi. Jadi akan membuat kamu tidak mudah terpeleset ketika berjalan. Nah, jadi si gaya gesek ini arah gayanya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau seandainya suatu benda tadi bergerak ke kanan, maka gaya geseknya pasti ke kiri atau sebaliknya. Kalau bendanya bergerak ke kiri, berarti gaya geseknya bergerak ke kanan. Kita lihat di sini contohnya ini ya. Ini bendanya dikasih gaya ke kanan sebesar 10 Newton. Oke. Dikasih gaya ke kanan sebesar 10 Newton. Maka ketika ketika berjalan ke kanan, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya ke kiri. Nih. Nah, kan timbul gaya gesek yang arahnya ke kiri. Jadi berlawanan. Nah, kalau sudah berlawanan seperti ini, pasti kan gaya yang dihasilkan akan berkurang ya, karena kan dilawan oleh si gaya gesek. Kita lihat. Jika benda tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton, berapakah gaya geseknya jika benda diam? Nah, berapa gaya geseknya jika benda diam? Ya, kita anggap saja kalau misalkan benda ini diam, di sini 10, maka di sini juga harus 10. Dia harus sama melawannya. Jadi, supaya 10 dikurang 10 hasilnya 0, kan dia diam ya. Nah, jadi kalau mau suatu benda tadi tetap diam, maka gaya gesek yang timbul harus sama dengan gaya yang dilakukan. Jadi kalau gaya yang diberikan atau dilakukan 10 Newton, berarti gaya geseknya juga harus 10 Newton. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke gaya berat benda. Oke. Gaya berat benda adalah besarnya massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, ingat nih. Berat benda adalah besarnya massa benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, massa dengan berat itu berbeda. Kalau selama ini kita selalu bilang, berapa beratmu?
berapa beratmu? Ya, atau kalau nimbang, berapa beratnya? Padahal sebenarnya berat dengan massa itu berbeda. Jadi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi nih ya. Tapi kalau massa itu murni, tidak ada pengaruh dari gravitasi sama sekali. Makanya bisa lihat di sini pengertian dari massa. Massa benda adalah kandungan murni dari suatu benda atau zat yang tidak dapat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan bernilai sama dimanapun diletakkan. Jadi kalau misalkan kamu punya massa 50 kilo di bumi, ya ketika kamu berada di planet Neptunus, maka tetap massamu tetap 50 kilo. Berbeda dengan berat benda ya. Berat benda ini kalau misalkan kamu di bumi 50 kilo, 50 Newton maksud saya, karena berat benda satuannya Newton. Ketika kamu pindah ke planet Neptunus, maka beratmu akan berubah atau kamu akan terlihat semakin ringan karena gaya gravitasi di planet Neptunus itu lebih kecil daripada di bumi ya. Oke, jadi kalau kamu merasa kamu terlalu berat, kalau pengen terasa ringan, pindah ke Neptunus ya. Tapi tetap massamu tidak akan berubah 50 kilo saja, yang berubah hanya beratnya. Jadi itu hanya semu saja. Oke. Sekarang bisa di sini ada rumus. Nah, ada rumus W sama dengan M kali G. Jadi ini adalah rumus gaya berat ya. Gaya berat rumusnya adalah M kali G. W itu weight dari bahasa Inggris weight, berat benda ya. Sama dengan M dikali G, M-nya massa bendanya berapa, dikali dengan gravitasi. Nih, jadi W berat benda, M massa benda dalam kilogram, G-nya gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. Dimana kalau misalkan dia di bumi, kita biasa menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Untuk penggunaannya nanti tinggal dilihat di soal, yang mana akan digunakan di antara dua ini. Oke. Kemudian bagaimana kalau mau mencari M dengan G? Nah, ini dapat rumusnya itu pakai ini, teori segitiga ini. Nah, kita lihat kan ini kan W sama dengan M dikali G. Jadi karena bentuknya perkalian, yang perkalian ini itu pasti di bawah sini, M sama G-nya. Nah, si W-nya pasti di atas, ya kan? Oke, tinggal cari M. Gimana mau mencari M? M-nya tutup. Oh, setelah ditutup M-nya, dilihat W-nya ada di atas, G-nya ada di bawah. Kalau W di atas, G di bawah, jadilah W per G. Makanya rumusnya M sama dengan W per G. Ini juga sama, mencari G, G-nya tutup lagi. Setelah ditutup, cek W dan M atas bawah nih. W-nya di atas, M-nya di bawah. Ya, jadinya pecahan lagi. W dibagi M berat benda dibagi massa ya. Jadi cara dapatnya pakai ini aja, teori segitiga. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah belajar tentang si gaya tadi, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Oke. Nah, hukum Newton ini sendiri, jadi asalnya Isaac Newton, ini ilmuwan yang mempelajari tentang hukum Newton, itu mendapatkan hukum ini ketika dia sedang duduk di bawah pohon apel ya katanya ya. Nah, duduk di bawah pohon apel, kemudian apelnya jatuh. Nah, ketika apelnya jatuh itu mengenai kepalanya, langsung dapat ilham dia. Nah, jadi dapatlah 3 hukum Newton ini ya. Jadi hukum Newton ada 3, ini kamu ingat apa saja isinya, maka biar paham dari mana dapat ini. Ya, kita lihat. Yang pertama, hukum 1 Newton. Oke. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi ketika kamu menghitung suatu benda tadi resultan gayanya 0, maka bendanya diam atau dia bisa bergerak, yaitu gerak lurus beraturan. GLB ya, sudah kita pelajari sebelumnya apa itu GLB. Jadi di sini ingat sigma F-nya sama dengan 0, berarti hukum 1 Newton berlaku. Oke. Sekarang kita lihat hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda, nilainya sebanding dengan percepatan dan massa benda. Gaya yang bekerja pada sebuah benda nilainya sebanding.
Lihat nih, sebanding dengan percepatan dan massa benda. Artinya gaya tadi pada hukum 2 Newton itu akan bernilai semakin besar kalau massa benda sama percepatan bendanya juga besar. Ya, anggap saja seperti ketika ada orang yang berlari, yang satu misalkan massa tubuhnya hanya 30 kilo, yang satu massa tubuhnya 50 kilo. Maka orang yang dengan massa tubuh 50 kilo ini akan memiliki atau membutuhkan gaya yang lebih besar ketika berlari karena tadi sebanding. Nih, sekarang kita lihat. Kita lihat rumus hukum Newton 2. Jadi rumusnya ini mirip dengan rumus gaya berat, hanya berbeda simbolnya saja. Kita lihat, ini sigma F artinya resultan gaya sama dengan massa dikali A. Sudah belajar kemarin akselerasi atau percepatan. Nah, jadi kita dapatkan rumus hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M dikali A. Yang ini sama, kita gunakan teori segitiga karena perkalian MA-nya ada di bawah, sigma F-nya yang di atas ya. Tinggal ditutup, kalau mau mencari M kita tutup. Sigma F di atas, A di bawah, akhirnya dibagi. Jadi sigma F dibagi A. Ini juga sama, mau mencari A-nya ditutup, jadinya sigma F dibagi M. Oke, saya. Jadi inilah yang kita gunakan rumusnya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Hukum 2 Newton sudah, sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan arah gaya aksi. Atau kita sebut dengan F aksi sama dengan F reaksi, tapi tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena tadi sudah dibilang arahnya berlawanan. Jadi kalau kamu berikan gaya aksi ke kanan, reaksinya pasti ke kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi diingat hukum 1 Newton tadi resultan gayanya nilainya 0. Nih, hukum 2 Newton tadi sigma F sama dengan M kali A. Yang hukum 3 Newton, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, sekarang apa saja contoh-contoh peristiwanya kita lihat. Oke, contoh-contoh peristiwa pada hukum Newton. Jadi selain kita belajar isinya apa atau bunyinya apa, kita harus tahu apa saja contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat nih. Hukum 1 Newton, contoh-contohnya yang pertama, seseorang mengendari motor dengan kecepatan tetap. Ya, karena tadi sudah dikatakan sigma F sama dengan 0, dia pasti GLB atau diam ya. Nah, ini kemudian pada saat motor yang melaju direm mendadak, maka pengendara akan terdorong ke depan. Jadi dia mempertahankan kedudukannya. Lanjut. Kemudian di sini ada sebuah lemari yang sangat berat didorong tetapi tidak bergerak. Nah, ini juga. Jadi karena tadi sigma F-nya sama dengan 0, bisa dikatakan bendanya tidak bergerak, maka di sini contohnya lemarinya didorong tapi tidak bergerak. Otomatis berarti sigma F yang bekerja itu adalah 0. Oke. Sekarang contoh hukum 2 Newton, kita lihat. Di sini ada sebuah bola menggelinding di atas rumput akan bergerak semakin lambat. Nah, ini kan sudah kita pelajari dalam GLBB ya. Jadi bolanya menggelinding di atas rumput, ternyata bergerak semakin lambat, maka dia masuk hukum 2 Newton. Ingat tadi, karena hukum 2 Newton sebanding dengan percepatan si gaya ini. Jadi, karena ada percepatan, maka hukum 2 Newton ini itu berlaku pada benda-benda yang bergerak secara GLBB. Ya, nih, contoh lainnya adalah orang yang bersepeda menuruni bukit. Kalau menuruni bukit, semakin cepat gerakannya ya. Nah, makanya masuknya hukum 2 Newton karena ada percepatan tadi. Sama juga dengan benda yang dilempar ke atas. Nah, dilempar ke atas, ini bendanya akan semakin lambat. Percepatannya juga ada dipengaruhi oleh gaya gravitasi, jadinya masuknya ke hukum Newton ke-2. Kita lanjut ke hukum Newton ketiga, yang ini contohnya yang pertama. Ketika sedang berjalan, kaki mendorong ke depan, badan bergerak ke belakang. Nah,
Jadi kalau kamu berjalan, kakimu itu mendorongnya ke belakang, tapi kamu bergeraknya ke depan kan ya. Nah, itulah hukum Newton 3 karena tadi aksi reaksi. Aksinya kaki mendorong ke belakang, reaksinya badanmu bergerak ke depan. Oke. Kemudian kita lihat ketika mendayung perahu. Ketika mendayung perahu ini, kamu gerakan dayungnya ke belakang, tetapi gerakan perahunya ke depan, aksi reaksi lagi. Oke. Kemudian ketika sedang berenang, ini sama, kamu berenang, gerakan tangan dan kakimu ke belakang, tapi tubuhmu bergerak ke depan. Ya, itu masuknya ke hukum Newton ke-3. Jadi inilah beberapa contoh peristiwa pada hukum Newton 1, hukum Newton 2 hingga hukum Newton ke-3. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan dari materi awal hingga materi hukum Newton, silahkan ditanyakan saja. Oke. Nah, setelah materi ini selesai, sekarang kita belajar contoh soalnya supaya semakin paham ya.